Saya undang jemaat untuk berdiri, bangkit. Kita mau muji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau menyerahkan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih karuniamu, untuk kasih setiamu, untuk kasih anugerahmu Tuhan yang melimpah atas kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan untuk menyembah Engkau. Engkau Tuhan yang hadir. Tuhan Roh Kudus, Engkau juga Tuhan yang hadir, yang selalu Tuhan bimbing kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk menerima yang terbaik dari Engkau Tuhan. Tuhan Engkau Tuhan yang mengurapi kami Tuhan. Atmosfer surgawi-Mu Tuhan turun di tempat ini Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Yes Lord. Yes Jesus. Yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Yes Lord. Holy, holy are you Lord. The whole earth is filled with your glory. All the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heaven shout your praise. Beautiful is our God. Universe will sing hallelujah to you, our King. Yes Lord, Kau kudus Tuhan. Yes Lord. Holy, holy are you Lord. The whole earth is filled with your glory. All the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. Yes, Lord. All the heaven shout your praise. Beautiful is our God. Universe will sing hallelujah to you, our King. All the heaven shout your praise. Beautiful is our God. Universe will sing hallelujah to you, our King. Yes, Lord. Let your face shine on us. Let the world will know you live. Yes, Lord. Let your face. Biar wajah-Mu menyinari kami, Tuhan. Yes, Lord. Biar Tuhan dunia tahu bahwa Engkau hidup. Yes, Lord.
Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Yes Lord. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Yes Lord. Terpujilah Tuhan Yesus. Yes Jesus. Ditinggikan di atas pujian. Yes Lord. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, kami ingin menyembah Engkau. Kami berucap syukur Tuhan. Engkau baik Yesus. Yes Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Yes Lord. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah ya Tuhan, Engkau yang kami puji, kami tinggikan di atas pujian kami Tuhan. Mari Tuhan berkarya dalam setiap hati kami Tuhan. Kami mau sujud dan berterima kasih. Terpujilah Shekaralabase, karabase, Yesus. Yaralalalabase, karalalalabase. Yaralalalabase, kirabababase, karalalalababase, yaralalalabase, kiralalabase. Hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari sembah dia saudara. Ditinggikan. Mari kita tinggikan dia di atas setiap puji-pujian kita. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ditinggikan dan pujilah Yesus. Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari
menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Engkau bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Ini kami, ini hati kami Tuhan. Mari kuasa-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu bekerja di tempat ini, di setiap hati kami. Kami mau naikkan pujian kami lebih lagi. Demi dan di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan yang terbaik saudara. Beri salam ya, coba beri salam yang terbaik. Katakan, kamu cantik loh. Kamu cakep loh hari ini. Tuhan mengasihimu loh. Katakan dengan senyuman yang terbaik saudara. Yesus cinta saya. Katakan sama temannya, saudaranya kanan kiri, ditunjuk. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya. Sekali lagi kata
kepada saudara kita, Yesus cinta kamu loh. Yang tegas, percaya diri. Yesus cinta kamu loh. Yesus cinta aku. Ya, yuk. Bapak Ibu, kita mau terbang bersama Tuhan, amin. Yuk kita terbang bersama Tuhan. Tuhan, kita bagi kakiku, darimu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Menantikan beri kekuatan baru. Yo terbang yo, Tuhan terbang. Tuhan.
saat kita dalam masalah, sepertinya tidak ada jalan. Depan kita itu sepertinya kayak tembok, kanan kiri jurang. Dalam setiap menghadapi persoalan, pernah saudara? Kita pasti pernah mengalami saat-saat seperti itu, saat-saat kritis dalam hidup kita. Entah persoalan apapun, tentang keluarga, ekonomi, sakit penyakit. Tetapi saudara, pagi hari ini, saat kita berada di titik seperti itu, mari percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia sediakan jalan yang terbaik buat hidup kita. Tinggal respon kita saja. Bagaimana kita menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita. Kita mau tetap memandang Tuhan di atas segalanya, atau kita mau tengok kanan kiri depan belakang. Mari pada pagi hari ini ada kabar baik. Saat kita menghadapi persoalan hidup kita, Tuhan ada di sana, melihat setiap hidup kita, merinci setiap hidup kita, dan siap memberikan pertolongan dalam hidup kita. Jadi jangan pernah tengok kanan kiri, depan belakang. Berjalan terus, pandang Tuhan. Tuhan di atas segalanya dalam hidup kita, amin. Tuhan itu kuasanya besar melebihi apapun, amin. Kasihnya besar melebihi apapun, amin. Pertolongannya selalu disediakan, amin. Jangan takut dan gentar. Tetap maju bersama Tuhan. Iya Tuhan, kami mau hadapi persoalan dengan-Mu Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Nama Yesus, Hanya nama-Mu Tuhan. hanya nama Yesus yang sanggup memberikan pengharapan hanya dan nama kepastian dalam hidupku. Yesus, berikan ku kepastian.
para pria nyanyikan. Bapak-bapak dan para pria. Iya Tuhan. Para wanita katakan. Namamu Tuhan, hanya nama Yesus yang sanggup memulihkan setiap hidupku. Hanya nama Yesus yang mampu berikanku pengharapan yang pasti dalam hidupku. Namamu Tuhan, segala pasti, ya la pasti, ya la pasti, apa pasti, ya la pasti, ya la pasti. Yesus berikan
apa yang disampaikan dalam pujian oleh umat-Mu, orang-orang yang telah percaya dan beriman kepadamu. Engkau pengharapan kami, Engkau kepastian kami. Tatkala siapapun yang percaya kepadamu teriak, Yesus tolong aku, maka sesungguhnya Engkau mengulurkan tangan-Mu dan memberikan pertolongan. Dan dia berkata, jangan takut, ini aku yang akan memberikan pertolongan kepadamu. Pengharapan yang ada pada kami seperti sauh yang kuat, di mana Engkau Tuhan yang berjanji dan menepati janji-Mu. Terima kasih Bapa. Sampaikan isi hati-Mu dan buat setiap kami menangkap dan menghidupinya. Oleh karena roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu senantiasa ada pada kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk WL Singer, choir, musician, dan juga para penari yang telah mengekspresikan cinta mereka kepada Tuhan. Saya bersyukur ini merupakan hal yang luar biasa, di mana minggu yang lalu kami berkumpul bersama dengan teman-teman aktivis. Semua telah mempersiapkan rencana-rencana mereka, dan kami mendengar setiap divisi menceritakan. Ada dari para guru sekolah minggu, bukan hanya 5 orang, banyak ngumpul. Dan saya percaya guru sekolah minggu ini bukan hanya tempat penitipan anak-anak kita, karena orang tuanya beribadah, biar enggak ngerecokin, titipin sekolah minggu, enggak ya saudara. Tapi guru-guru sekolah minggu mereka ini telah dipersiapkan, bahkan beberapa saudara telah mengikuti seminar. Kalau yang belum, persiapkan diri, sediakan waktu ikut seminar. Karena pada saat Anda berjumpa dengan anak-anak sekolah minggu ini, mereka akan dipersiapkan menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan, yang mengalami pribadi tentang Tuhan dan hidup dalam kehidupan yang bertumbuh akan Kristus yang luar biasa. Amin saudara. Yutin bersama dengan tim yang ada, mereka menceritakan akan rencana ke depan, selain mengevaluasi dan juga menceritakan hal-hal di mana ada MPP mereka, ada kelompok yang bersama dengan teman-teman mereka bertumbuh bersama. Dewasa muda, mereka juga menceritakan dan mengalami akan pertumbuhan. Kaleb serta diakonia, saya mendengar ada diakonia paling tidak 35 pack dibagikan untuk saudara-saudara kita setiap bulannya, dan mereka menjadi berkat luar biasa. Sekolah Terang Bangsa sebagai misi dari pelayanan kita bersama-sama, kita membawa mereka kenal akan Tuhan. Seharusnya setiap gereja punya sekolah saudara, baik TK, PAUD ataupun SD, syukur-syukur bisa SMP, SMA saudara. Karena apa? Salah satu misi dari yang diungkapkan oleh amanat agung, pergi jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, dan hidup mereka dipersiapkan sebagai orang-orang yang menjadi perwira-perwiranya Tuhan. Amin saudara. Ada juga musician, worship leader, choir yang saya tahu mereka paling tidak berkumpul seminggu sekali menyembah Tuhan untuk mempersiapkan diri melayani Tuhan. Kalau saya dengar itu beberapa mereka itu harus baca firman
bagikan kepada grup cerita tentang apa yang dia temukan dalam firman itu. Dan itulah pertumbuhan yang luar biasa. Multimedia, doorkeeper, dan juga pos PI. Kita punya pos PI di bulan April yang akan datang. Kita bersama-sama akan melayani saudara-saudara kita dengan bakti sosial. Kita doakan Anda yang sudah punya banyak hal Anda bisa bagikan. Mungkin bukan pakaian pantas pakai ya, tapi pakaian yang memang dipersiapkan untuk melayani saudara-saudara kita. Saudara kita yang memerlukan, dan kita percaya mereka akan diberkati. Kurang lebih ada 102 orang, saya pikir 102 orang yang menjadi para aktivis. Bukan sesuatu yang sedikit, saudara. Kelompok yang seperti ini ada 102 orang yang terlibat dalam pelayanan. Menurut saya luar biasa, saudara. Masih banyak belum melayani Tuhan. Saya berpikir kenapa belum melayani Tuhan? Apakah cukup duduk, kemudian dengar, kemudian pulang, dan tidak jadi sesuatu hal? Alkitab mengajarkan kepada kita, murid-murid Tuhan tatkala mereka percaya dan dibaptis, mereka menyerahkan diri kepada Tuhan dan ikut ambil dalam pelayanan apapun juga. Jadi kalau hanya 100 orang masih kurang banyak, karena kita tahu masing-masing orang harus melayani Tuhan. Melayani saudara-saudara kita yang seiman dan bertumbuh bersama-sama dalam anugerah Tuhan. Kita mau percaya bahwa apa yang Tuhan telah sediakan pada saat kita melayani Tuhan, ada berkat-berkat tersendiri. Sampai para muridnya bertanya, kalau Anda perhatikan dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, mulai ayatnya yang ke-28, di situ seorang senior yang namanya Petrus mungkin ngedumel dalam hati. Saking gak kuatnya kemurucut dalam perkataan. Ini yang dikatakan oleh Petrus. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-28. Dia berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau. Berhenti sampai di situ, Tuhan Yesus jawab. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, baca sama-sama, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, ayat yang ke-30 baca bersama-sama, 2, 3, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Saya mencoba untuk membagi manfaat melayani Tuhan, manfaat melayani Yesus, ada beberapa hal. Yaitu yang pertama dikatakan semua yang telah kita tinggalkan, baik istri, suami, anak, mama, papa, saudara-saudara kita, hari ini juga, masa ini juga mendapatkan kembali berlipat kali ganda. Saya baru cerita kepada saudara ada 102 orang yang masing-masing di departemen, di divisi masing-masing, mereka bukan hanya sekedar melakukan, tapi dengan sungguh-sungguh. Ninggalkan waktu, ninggalkan apapun juga demi mensukseskan akan divisi masing-masing. Menurut saya itu anugerah besar. Gereja ini ada oleh karena Anda. Kalau saya tanpa Anda enggak ada apa-apanya. Amin saudara. Saya melihat ada pekerjaan yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita. Bahkan lipat kali ganda yang saya rasakan dan saudara-saudara rasakan. Di mana kalau ada yang sakit mereka tidak sendiri. Ada teman-teman yang datang dan kemudian paling tidak mendoakan seorang akan yang lain, menguatkan dan membuat kita ceria kembali. Karena Alkitab berkata hati yang gembira adalah
obat yang manjur. Dan kita tahu bahwa orang-orang ini orang-orang yang begitu komitmen untuk melayani Tuhan. Mereka bukan hanya sekedar berkumpul, namun setiap kita ambil bagian di dalam pelayanan. Yang saya ingin katakan, masing-masing orang itu melakukan bagiannya. Siapa yang percaya, Anda yang melayani Tuhan di masa ini juga telah menerima bagianmu. Katakan, amin saudara. Saya berharap keyakinan Anda yang berkata amin, yakin benar. Lihat kiri kanan saudara, nah ini orang-orang yang siap untuk melayani Anda. Dan saling memberikan kekuatan buat kita semua. Amin. Saya sangat diberkati dengan hadirnya saudara dan Anda sekalian. Waktu kemarin hari Jumat saya di kantor dan kemudian keluar. Ketemu sama Ibu Ruth sama Bu Yanita. Masing-masing bawa putri mereka. Tak lihat dari mana? Dari dalam sini saudara. Ngapain? Belajar musik. Saya berkata ini orang-orang yang luar biasa kelak akan menjadi pemain-pemain yang hebat untuk melayani Tuhan Yesus. Amin saudara. Bukankah itu sesuatu yang menggairahkan? Anda lihat teman-teman yang ada di musik, yang worship leader dan juga choir. Ini anak-anak Anda saudara sekalian yang sangat diberkati oleh mereka. Saya mau katakan tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Tuhan telah menyediakan berkat di masa ini dan zaman akhir, di mana Dia ingin tunjukkan kepada kita. Hal yang kedua, mereka yang melayani Yesus Kristus Tuhan menerima hidup yang kekal. Kalau seringkali saya berkata menerima hidup yang kekal itu bukan nanti setelah kita mati. Hidup kekal itu sesungguhnya diterima pada saat Anda dan saya percaya. Tidak ada yang kata amin saudara. Saat Anda percaya, Anda tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu Anda ketemu dengan Tuhan, percaya, putus hubungan roh dengan tubuh ini, masuk surga. Amin saudara. Itu keyakinan kita. Bukan nanti, tapi saat Anda percaya, Anda menerima kehidupan yang kekal. Disitulah di mana Tuhan ingin berkata, kalau yang kekal aja engkau yakin pasti terima. Apalagi kehidupan yang sementara. Dia pasti menyediakan segala keperluan yang menurut kekayaan dan kemuliaannya yang terdapat dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Satu hari saya mengikuti seminar yang disampaikan oleh Dr. Stephen Tong. Ini orang yang kalau ngomong sakleknya luar biasa. Orang yang jalan langsung setelah ini nggak boleh duduk kembali gitu saudara. Itu diusir banget saudara. Dia sangat menghormati akan ibadah. Tapi kemudian dia mengatakan begini, sebuah pernyataan yang dimana dia mengungkapkan bahwa pada saat Anda dan saya percaya Yesus tidak akan pernah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada sesuatu kalimat yang dia ingin katakan bahwa saya ini dari muda sampai jadi tua ini saya itu ikut Tuhan. Dan Dia senantiasa setia dan menunjukkan akan kasih sayangnya yang luar biasa. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 dia berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, Alkitab berkata, ia akan dihormati oleh Bapakku. Ini luar biasa. Yang menghormati Bapa sendiri. Kalau Bapa menghormati, kira-kira pelayan-pelayannya menghormati enggak? Itu para malaikatnya melayani Tuhan. Satu hari saya masih kecil, itu ada sebuah film yang berjudul Monster. Dan namanya saya lupa. Dan setiap kali peluit itu dibunyikan oleh seorang anak kecil pun, karena itu Morse, memanggil akan monster itu, dalam keadaan apapun juga monster itu akan datang.
badannya kuat, terbuat dari mungkin dari besi yang keker, dan musuh apapun kalah. Keluar dari sungutnya itu sinar yang bisa membunuh, menghancurkan gunung sekalipun. Wah, saya kagum kalau saya punya kekuatan seperti itu, luar biasa. Namun Yesus Kristus kita jauh lebih dari dahsyat. Amin saudara. Dia bukan hanya sanggup memindahkan gunung, dia lakukan. Bahkan memberikan kehidupan buat orang yang mati. Tatkala orang yang percaya kepada Tuhan, yang mati pun dihidupkan. Apapun yang mati, benda-benda yang mati dihidupkan, usaha yang mati dihidupkan, kekuatan yang sudah loyo diberikan kekuatan yang baru. Amin. Ada sesuatu yang menghidupkan dalam kehidupan dia. Bukan hanya menghancurkan, bukan hanya merusak, namun dia akan membangkitkan kekuatan yang baru. Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-12 katakan, Yohanes pasal yang kelima, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Barang siapa, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Tuhan menunjukkan kepada kita, orang yang telah percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka dia diambil dari hukuman maut kepada sebuah kehidupan. Hal yang ketiga yang saya perhatikan, upah dalam melayani Tuhan, orang itu akan membawa berkat dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Orang yang melayani Tuhan akan mendapat berkat dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Saya diingatkan dengan sebuah kisah dari perempuan yang ada di Samaria, perempuan ini di Betania. Dia ini orang yang sederhana dan dia terkenal sebagai orang yang memang dianggap tidak kudus. Namun orang itu ketemu dengan Tuhan, hidupnya berubah, dia bawa buli-buli yang berisi minyak narwastumuni yang harganya begitu mahal, 300 dinar, bahkan dikatakan lebih, karena ada seorang yang pernah menghitung, itu 300 dinar lebih, itu pemborosan, mosok dihancurkan hanya untuk mengurapi kaki Yesus. Saudara, ini merupakan sebuah berkat di mana Tuhan ingin mengajarkan bahkan orang yang seperti itu, yang dikucilkan oleh masyarakat, ketemu dengan Tuhan, dia melayani Tuhan dengan segenap hati, dia tidak eman-eman lagi, barang yang mahal itu dipecahkannya, dikucurkan kepada kaki Yesus, diurapi, dicuci dengan rambutnya. Membuat para ahli Taurat dan orang Farisi, membuat pemimpin-pemimpin agama kaget dan syok. Sampai salah satu murid Yesus teriak berkata, ini pemborosan. Buat orang-orang tertentu pemborosan. Tapi buat orang ini enggak ada artinya. Sekalipun 300 dinar, 1 dinar itu upah buruh sehari. Artinya 300 hari dia bekerja, dikumpulkan poso selama 300 hari untuk apa? Hanya dicurahkan di bawah kaki Yesus. Ngomong sama sebelahnya, kamu ngerti enggak maksudnya sih? Tahukah saudara, ini mahal harganya, tapi buat orang yang seperti orang itu, dia ngerti ini enggak ada apa-apanya dibanding pribadi yang saya urapi. Amin saudara. Tuhan menunjukkan kepada kita, dia ingin ajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang telah kita lakukan, kita kerjakan, bahkan kita lakukan untuk Tuhan, itu tidak ada artinya sama sekali. Karena kita menghargai Raja di atas segala Raja. Membuat orang itu begitu bahagia, membawa orang itu begitu sukacita. Dia sudah enggak peduli dengan orang-orang sekitarnya. Yang berkata, pemborosan, ngapain mestinya kamu bisa jual dan bisa bagikan kepada orang-orang miskin.
dasar orang miskin ada di dalam hatimu. Itu hardikan itu. Itu orang miskin selalu ada pada kamu karena nempel dalam hati. Mikirnya miskin terus, nggak pernah memikirkan bagaimana itu limpah. Dia menghargai akan Tuhan yang ada dalam hatinya. Ngomong, Tuhan Yesus, Engkau ada dalam hatiku. Aku yakin aku limpah. Amin saudara. Semua kemiskinan buang jauh-jauh. Jangan nempel sama sekali. Yang keempat, melayani Tuhan itu akan membawa pengalaman rohani yang sangat mendalam dan sangat menguatkan iman. Dibuktikan dari sebuah kehidupan yang dialami oleh seorang wanita Samaria. Dia mengalami pengalaman di mana dia sendiri yang diurapi dan dia hidup ketemu dengan Tuhan. Ada janji yang disampaikan oleh Tuhan dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-14 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Hidup kekal itu kapan, saudara? Hidup kekal selama-lamanya. 1000 tahun lebih dari itu. 100 tahun lebih dari itu. Miliar tahun lebih dari itu. Selama-lamanya. Itu artinya semua yang hidup, semua yang mati dihidupkan. Pohon-pohon yang bertumbuh akan menghasilkan daun dan jadi obat. Dan buah-buahnya akan menjadi makanan. Ikan-ikan yang berkeriapan akan hidup. Usaha yang mati dihidupkan. Air itu akan memancar terus-menerus sampai kepada hidup yang kekal. Tahukah saudara, tatkala dia berkata bahwa dari dalammu akan terpancar aliran-aliran air kehidupan. Dia ingin tunjukkan kepada kita, ini bukan hanya perkataan omong kosong, tapi dia ingin katakan, pasti jadi. Sebab hikmat yang tumpul akan begitu tajam. Hati yang mati mereka akan mengalami berkelimpahan. Hidupnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara. Katakan dengan iman, dalam nama Yesus, aku telah menerima air kehidupan. Dan dari dalamku akan memancar aliran-aliran kehidupan sampai kekekalan. Amin saudara. Yang kelima, melayani Tuhan Yesus dapat membawa kesempatan untuk menjadi partner Tuhan. Di mana Anda dan saya akan menjadi pribadi yang membuat pribadi yang maha kudus dengan orang-orang yang berdosa. Wawuh itu apa? Menyatu saudara. Tidak ada musuhan lagi. Rasul Paulus berkata, aku ini jadi pribadi yang akan menyatukan. Yang berdosa dan yang maha kudus. Mereka akan menjadi satu. Sekalipun Alkitab berkata, bukan karena tanganku kurang panjang untuk menolong. Bukan telingaku kurang tajam untuk mendengar. Yang menjadi penghambat antara engkau dan aku adalah dosa-dosamu. Adalah kejahatanmu. Tapi oleh Rasul Paulus dia berkata, Tuhan, bawa hadiratmu. Ini orang berdosa dibawa nyatu dan disatukan di dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Disitulah yang Tuhan ingin katakan bahwa di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai dengan 20. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Baca bersama-sama. 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala
segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara, saya dikirimi oleh kakak saya sebuah kisah yang merupakan pengalaman terjadi di beberapa waktu yang lampau. Ini Ibu Margaret dengan suaminya, siapa lupa. Mereka sudah nikah begitu lama tapi nggak punya anak. Dan mereka sedang merayakan ulang tahunnya. Mereka ke restoran, menikmati semua yang dipersiapkan, dan kemudian istrinya berkata, kamu pulang, saya akan pergi ke suatu tempat untuk membelikan sesuatu buat kamu, untuk kita nikmati bersama-sama. Dan suaminya berkata, enggak, aku ikut. Jangan, kamu sudah capek dari pagi, sudah malam, kita sudah lakukan bersama-sama. Kamu pulang aja, istirahat, mandi dulu, saya mau nyebrang hanya di toko itu beli sesuatu. Dan kemudian suaminya mau jalan, dia mau nyebrang, dia enggak ngelihat ada truk tronton yang begitu besar, nabrak beliau. Dan kemudian beliau ya enggak kerasa ya sudah kemudian dibawa ke rumah sakit. Kisahnya itu 23 menit orang ini enggak ada detak jantungnya, alias innalillahi wa innalillahi rojiun. Tapi dalam keadaan seperti itu, ibu ini pergi jalan ke suatu tempat yang begitu terang tapi enggak silau. Terang banget tapi enggak silau. Dalam kesejukan yang luar biasa, dia memandang ada pribadi yang di tengah-tengah terang itu. Dan beliau berkata, ini pasti Yesus. Memang benar itu Yesus. Dan kemudian ibu ini dipanggil, Margaret, ikut aku, dijak jalan-jalan. Dia tunjukkan di seluruh dunia. Ini ada orang-orang yang sedang menanam sesuatu di antara jempol dan telunjuk. Coba, jempol dan telunjuk. Disitulah ditanam. Tanam apa? Sebuah chip kecil nempel di situ. Dan Tuhan berkata, inilah yang dipasang untuk membuat jiwa itu tidak nyadarin Tuhan. Bahkan tidak membuat orang itu sadar terhadap diri sendiri. Ditunjukkan ke seluruh dunia. Banyak orang sedang melakukan itu. Dan dia berkata, inilah awal di mana orang itu tidak mengenal Tuhan, tidak mencari Tuhan, bahkan pikirannya sesat. Pada saat itulah kemudian Tuhan berkata, kamu mesti kembali kasih tahu kepada saudara-saudaramu dan bagikan itu kepada saudara-saudara yang lain. Itu membuat kita semua itu begitu lihat, beberapa saudara sudah nangkep ya, karena sudah pada dipasang chip di bagian-bagian tertentu untuk membeli, menjual, melakukan apapun juga, hanya sekedar menggunakan alat itu. Dan ini merupakan sesuatu yang menurut saya luar biasa. Karena ibu ini memang benar-benar tubuhnya itu dalam keadaan yang utuh, tapi jiwanya ditabrak tronton ke utuh itu gimana. Tapi ini itu diizinkan mengalami seperti itu sebagai tanda bahwa penyertaan Tuhan untuk orang ini bisa bersaksi kepada orang-orang yang lain. Dan dia menceritakan saat itulah dia berkata, para medis yang mengatakan ini hebat, ini mujizat Tuhan yang bekerja. Dan ibu ini berkata, bukan hanya mujizat, saya lebih daripada mujizat.
Sebab Tuhan mengizinkan saya mengalami seperti itu untuk memberitahukan kepada saudara-saudaraku supaya mereka tidak sesat dan hidup mereka tetap kudus di hadapan Tuhan. Hatinya tertuju kepada Tuhan dan tidak terkontaminasi dengan dunia. Karena mereka bukan hanya menanam, tapi mereka berkata, ini hanya pengetahuan, kemajuan ilmu yang luar biasa. Yang membuat orang itu harus mengerti bahwa ada pribadi yang memiliki kesanggupan, kemampuan, dan pribadi itu dalam tanda kutip seperti Tuhan yang kemudian memberikan janji-janji untuk kedamaian di seluruh dunia. Beberapa saudara mengerti bahwa itu adalah antikristus, tanda dari binatang yang akan menghancurkan akan dunia ini. Saya mau katakan, jangan sekali-kali kita ini bergumam dan mengeluh. Karena dia mengerti persis apa yang akan dilakukan. Dan dia bukan hanya berjanji, namun dia ingin katakan, perjanjianku itu abadi. Jangan sampai engkau tinggalkan aku. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saya berkata, 1 Daniel, dia mendapatkan kasih sayang dan punya anak. Saya lihat anaknya Daniel itu dari kecil udah main apa namanya? Kajon untuk anak-anak sekolah minggu. Saya berkata, ini anak luar biasa. Mengalami pertumbuhan dan membuat yang dewasa-dewasa itu melongo karena anak ini kok kayak orang dewasa ya, bisa ngobrol dengan orang-orang dewasa. Dan saya mau katakan, satu pribadi menjadi sebuah keluarga. Dan keluarga ini berpartner dengan saudara-saudara yang lain. Dalam pertumbuhannya tanpa dia sadari, ada orang-orang yang sekitar dia dan mengalami hal-hal yang luar biasa oleh karena hikmat yang ditaruh dalam hidupnya. Mungkin buat orang-orang tertentu ini siapa? Tapi Tuhan hargai, Tuhan angkat hidupnya dan menjadi berkat buat gereja kita. Amin saudara. Saya mau katakan tidak ada seorang pun yang tidak bermanfaat. Semua berfungsi pada fungsinya. Mereka akan bergerak dalam sebuah tubuh Tuhan yang senantiasa akan memuliakan Tuhan bersama-sama. Amin saudara. Yakinlah apa yang Anda lakukan, Anda kerjakan, bahkan Anda persembahkan kepada Tuhan. Tuhan lipat kali gandakan untuk Anda menyadari. Bukan hanya di dunia yang akan datang, di saat ini di mana Anda dan saya sedang mengalami pertumbuhan. Dan dia berkata, aku akan lipat gandakan di dunia yang sekarang dan di dunia yang akan datang pun. Aku akan mengerjakan. Untuk apa? Supaya engkau tahu bahwa penyertaanku itu ajaib. Amin. Mari kita akan sambut dengan pujian, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu untuk melangkah dalam rencanamu. Biar kita semua diberi hati seperti hati Tuhan. Biar kita semua diberikan mata seperti mata Tuhan. Bisa memandang dan bahkan bisa membedakan mana yang baik, mana yang mulia, mana yang sedap dengar, yang disebut kebajikan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan
berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikan ku hatimu. Kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang dua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikan ku hatimu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikan ku hatimu. Saudara, kemarin kami dapat undangan untuk kumpul dengan ibu-ibu Bamak. Saya antar istri saya dan memang saya pergi ke suatu tempat dan kembali. Saya ketemu dengan seorang rambutnya gondrong, rambut putih, mukanya memang sudah sepuh. Saya kenalan dan kemudian beliau ceritakan, saya ini umur 76 tahun, tapi saya mengalami lahir baru tahun 2019, jadi baru-baru. Dan saya tanya, 76, wah, di antara kami beliau yang paling sepuh. Lalu dia berkata, 50 tahun lebih aku tinggalkan Tuhan, hanya mikirin akan kebutuhan, sampai semua kekayaanku habis. Memang anak-anak 8, istrinya meninggal, dia punya cucu banyak, tapi dia berkata kekayaan habis. Dan disitulah saat dia kembali kepada Tuhan, diperkenalkan kepada Yesus, dan dia tahu, dulu saya pernah dengar Yesus, tapi aku gak pernah melayani dia. Baru umur 76 tahun melayani Tuhan, tinggal di Ungaran, kebaktian di Taman Getsemani, dan pelayanan di sebuah gereja di Banyumanik. Dia berkata, hidupku sekarang aku serahkan kepada Tuhan. Udah capek, umur 76 tahun. Yang menjadi pertanyaan, lah dulu kemana aja? Kalau kita lihat anak-anak melayani Tuhan, kita bersyukur dari muda-mudi, dari anak-anak mereka melayani Tuhan. Doakan mereka supaya mereka dengan setiap waktu yang bergulir akan semakin mengenal akan pribadi Tuhan. Enggak akan pernah mengecewakan. Janji Tuhan, I am with you. Aku senantiasa bersama-sama dengan engkau. Apa yang kau butuhkan, Tuhan yang telah menyediakannya. Amin, saudara. Ada beberapa hamba Tuhan, bahkan mereka disebut pendeta. Semakin umurnya semakin bertambah, mereka mengalami ketakutan. Kenapa? Karena rasanya kok gak seperti waktu muda. Berkat gak mengalir lagi. Semuanya mampet gitu, saudara. Dan kemudian gak nyadari bahwa Tuhan itu ada di samping dia. Dan dia berkata,
Aku Tuhan yang masih seperti dulu. Aku Tuhan yang menyertai engkau, yang menyediakan segala keperluanmu. Aku gembala yang baik. Jangan pernah engkau lupa itu. Jangan pernah engkau meninggalkan aku. Tahukah engkau bahwa Tuhan itu setia? Dia ingin berkata, tanganmu berikan kepadaku, matamu berikan kepadaku. Dan pada saat engkau menyerahkan itu, dan dia akan berikan kepadamu apa yang dia miliki. Buat mata kita melihat, buat tangan kita menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Langkah kita akan kuat di dalam melayani Tuhan. Tahukah saudara, Tuhan itu bukan Tuhan jadul. Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu, melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu, melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Tuhan Yesus, ini pujian juga doa kami, kerinduan kami. Biar kami boleh menjadi jemaat Tuhan, menjadi pelayan-pelayan-Mu yang sungguh-sungguh di hadapan Engkau. Memasuki tahun 2025, banyak hal yang perlu di-upgrade, banyak hal yang perlu diperbaiki, banyak hal yang perlu dipulihkan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus, Tuhan yang baik. Engkau yang mendatangi setiap kami, yang membutuhkan apapun, biar Engkau sendiri yang menunjukkan kasih dan anugerah. Memampukan kami mengakhiri tahun 2025 ini dengan finish strong, finish well, dan finish clean. Dalam segala hal apapun. Terpuji nama-Mu Tuhan, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Materaikan kebenaran firman-Mu, biar mata kami memandang seperti Tuhan memandang. Tangan kami gunakan untuk mengulurkan yang baik buat kerajaan Tuhan. Kaki kami senantiasa melangkah dalam kebenaran, memberitakan Injil, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang baik dan benar. Hati kami juga dipenuhi dengan Roh Kudus cinta-Mu, sehingga ketika kami melayani Engkau, kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Apapun segenap hidup kami bersyukur, kami diberikan kesehatan, kekuatan. Kami tidak akan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Hanya sekali Engkau beri, tidak ada yang kedua kali. Yang sekali ini kami mau lakukan yang terbaik buat kerajaan Tuhan. Materaikan semua firman-Mu, kami boleh menyadari dan kami juga siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati dan siap jadi pelaku firman Tuhan berkata, amin. Ya, Bapak Ibu silakan duduk. Nanti Ibu Shirley akan memberikan kesaksian ya. Tapi sebelum beliau, anak-anak youth tetap kuat ya. Wah luar biasa, tepuk tangan buat The Shining Youth. Yeah. Tadi malam saya sharing kepada mereka tentang God plans. Ya. Yang tidak datang rugi, benar? Benar, yang gak datang anak youth rugi ya? Benar? Bapak Ibu anak youth datang The Shining Youth. Saya mau katakan ini serius. Berkali-kali kalau saya berkata selalu jadi. Saya sudah 30 tahun melayani Tuhan. Saya uji semua apa yang Tuhan sampaikan.
Mereka adalah generasi penerus. Kalau mereka tidak diajarkan, kita akan kehilangan pilar-pilar yang kuat. Saya sedang serius dengan anak ini. Serius dengan semua divisi. Tadi malam saya sampaikan, sebelumnya Tuhan tunjukkan perkara yang ajaib. Saya nggak bisa cerita sekarang itu ya. Ini sangat menakjubkan. Saya sampaikan tentang God plans, ya, yang buat mereka supaya mereka menyadari sebagai anak muda, ya. Jadi supaya mereka berhati-hati. Itu tentang bagaimana pacaran dalam kekerasan. Saya dapat berkat kemarin seorang pengacara, dia cerita kejadian 2 tahun dia survei tentang anak-anak muda. Alkitab berkata, anak-anak muda, engkau itu yang laki-laki milik pusaka Tuhan. Ya. Dan rencana Tuhan itu terkadang digagalkan oleh ketidakmengertian para orang tua. Ketika anaknya melayani Tuhan, malah dilarang. Hanya gara-gara masalah. Saya ngomong sama Yedida, dia ketika menghadapi masalah. Saya bilang, kamu hadapi masalah itu dengan menang. Dengan kekuatan firman. Apapun yang terjadi, hadapi. Tidak usah mundur. Tidak usah tersinggung. Itu bukan designing youth yang strong. Siap-siap ditangkap oleh setan. Tapi kalau anak-anak youth yang kuat, mau masuk di dalam God plans, dia harus kuat. Kita sebagai orang tua, kemarin ya, seringkali tidak mengerti mindset pikiran Tuhan. Kita hanyut dalam kelemahan perasaan anak-anak kita. Tapi kita tidak pernah ajarkan kembali kepada firman. Kembali kepada firman. Jadi saya anjurkan, ini waktu jangan main-main. Ya, biar anak-anak youth kita bisa mereka memiliki iman yang kuat. Ya, yang strong di dalam Tuhan. Siapa yang mengajarkan? Gerejanya. Siapa yang akan bisa membina, mendidik mereka? Gerejanya. Karena mereka ada di gereja, gereja bertanggung jawab. Dan saya ingin membantu apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup saya. Dan ini adalah perkara yang serius. Perkara yang serius. Supaya mereka menjadi anak-anak yang tidak masuk dalam God plans. Tapi mereka akan menjadi anak-anak youth yang kuat. Ketika ngadepin masalah, mereka bisa mengatasi dengan kekuatan Tuhan. Apalagi sudah firman Tuhan, orang yang melayani Tuhan. Luar biasa. Saya sudah 57 tahun, saya melayani sejak kelas 3 SD, sejak kelas 6 SD sampai sekarang. Dan saya lihat memang apa yang Alkitab sampaikan, firman yang disampaikan itu benar. Ya, orang yang melayani Tuhan itu, wah, tidak bisa saya ceritakan. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu, tidak pernah sia-sia. Tuhan jamin hidup kita. Ya, designing youth, siap, ready? Iya, ya. Bapak Ibu punya putra-putri remaja, youth, masuk ikut ibadah Sabtu. Daripada di rumah main HP, game, dibiarin aja. Sangat mengenaskan. Ada loh, pacaran lagi, tidak ikut kebaktian di youth. Ada loh. Datang, designing youth jam 5. Saya sedang serius ini. Jangan sampai Bapak Ibu kehilangan sesuatu yang akan membuat menyesal. Saya buat di status, ya. Ada pertemuan, ada perpisahan. Waktu kesempatan yang baik, lakukan untuk Tuhan. Ya, jangan sampai ada penyesalan. Jangan sampai ada penyesalan. Oke, kita mau dengar kesaksian Bu Sherly, silakan. Shalom saudara jemaat kita semua. Sebelumnya sebelum bersaksi kita berdoa bersama yuk supaya Tuhan bisa proteksi kita semua, karena seringnya kalau setelah kita bersaksi tentang kebenaran Tuhan itu biasanya iblis mencoba mencuri kemuliaan kita. Yuk mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, pada saat ini izinkan saya, berikan saya kekuatan untuk memberikan kesaksian tentang apa yang saya alami dulu ketika saya pertama kali Engkau panggil menjadi salah satu domba Tuhan. Terima kasih Tuhan, proteksi kami semua, baik saya, keluarga saya, semua jemaat yang mendengarkan Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala semua Tuhan, tolong proteksi kami Tuhan agar iblis tidak mencuri kemuliaan, apalagi ini memberitakan tentang kebenaran-Mu Tuhan, bagaimana saya pertama mula-mula memilih Engkau dan Engkau memilih saya Tuhan. Sebenarnya saya malu Tuhan karena mungkin pribadi saya, kehidupan saya kurang seperti yang Engkau inginkan Tuhan, tapi saya yakin dan percaya Tuhan kalau Engkau terus menyertai saya Tuhan, karena Engkau telah memilih saya Tuhan, saya yakin dan percaya saya bisa. Terima kasih Tuhan, berkati dan terus kuatkan kami Tuhan. Terima kasih. Amin. Maaf kalau saya nangis. Ini saya mau kesaksian sebenarnya udah lama. Karena ini kejadian waktu saya pertama kali menjadi umat Kristen. Waktu itu saya masih SMA mau ke kuliah. Saya tuh kan dari lahir ya memang muslim, keluarga muslim. Jadi kami ajarannya muslim, jadi ya sholat, puasa dan lain sebagainya itu ya. Walaupun saya mungkin tidak terlalu pintar ngaji tapi semua aturan saya laksanakan. Terus kebetulan saya SMA di Manado. SMA saya masih muslim, sampai kelas 3 tuh masih muslim. Ketika SMA saya mau kuliah, itu saya mulai merasakan kenapa ada yang nggak pas gitu loh di hati saya dengan apa yang saya anut saat ini. Akhirnya saya berdoa, tapi saya tidak bilang agama apa, saya bilang Tuhan, universal saya minta. Tuhan tolong tunjukkan kepada saya yang mungkin tidak terlalu pintar dalam menerima sesuatu petunjuk, sebenarnya ajaran apa yang paling benar di dunia ini. Jadi tolong tunjukkan ke saya, nanti berikan langkah-langkah yang saya gampang mengerti gitulah. Karena saya mungkin bukan orang yang pandai kalau dipakai kayak teka-teki atau bagaimana kan bingung nanti saya. Akhirnya saya malamnya tidur, saya bermimpi saya pergi les. Saya pergi les itu tiba-tiba saya melihat cahaya besar sekali. Saya melihat cahaya besar sekali, sebenarnya ngeri ya, malam-malam lihat cahaya besar gitu kan, kita takut sebenarnya. Tapi heran di saat itu saya justru penasaran, apa ya itu, saya datangi, setiap saya datangi dia pindah lagi, saya datangi pindah lagi. Akhirnya ya udahlah mungkin nggak tahu apa, saya waktu itu masih zaman angkot, saya nyetop angkot, begitu saya naik, ini tolong digarisbawahi ini, di luar sifat saya, di luar kehidupan saya, karena siapapun bisa memberikan petuah yang baik. Jadi jangan lihat siapa yang memberikan nasihatnya. Kalian akan kecewa kalau lihat saya, kehidupan saya bukan orang yang benar-benar sudah baik gitu. Bahkan mungkin cenderung banyakkan minusnya daripada plusnya gitu ya. Jadi tolong digarisbawahi karena ini kerinduan saya tidak tahu umur saya. Tapi saya mudah-mudahan dengan kesaksian saya ini bisa jadi pegangan seumur hidup, kita harus setia dan taat pada Tuhan Yesus bahkan sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan saya pun bisa begitu sekeluarga. Walaupun keluarga saya masih ya jauh dari kata taat gitu, begitu juga saya sendiri gitu. Nah jadi begitu saya menyetop angkot, ini saya tidak berani bilang itu Tuhan, saya karena tidak melihat itu Tuhan, bentuk Tuhan atau malaikat. Jadi saya hanya melihat cahaya, tapi satu, saya mendengar suara. Kalau tim media bisa membantu saya itu dalam Yohanes 3 ayat 16, saya mendengar ayat itu. Kalau dihubungkan dengan pertanyaan saya di dalam mimpi itu, Tuhan ajaran apa yang paling benar, buat saya sebenarnya itu masuk, terhubung gitu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini saya dengar. Dan tidak dilebihkan, tidak dikurangkan. Tapi saya tidak melihat siapa yang berbicara, saya hanya melihat cahaya. Jadi sampai sekarang saya nggak berani bilang itu, oh itu malaikat, oh itu Tuhan Yesus, enggak. Saya hanya melihat cahaya, tapi saya dengar. Lah logikanya saya seorang muslim, mana saya tahu ayat ya. Ya sampai sekarang aja saya tidak terlalu pintar menghafal ayat, apalagi waktu saya dulu. Akhirnya saya tanya ke teman-teman. Dan anehnya pada hari Minggunya, saya
yang biasanya ya saya punya sejadah, punya apa, saya sholat gitu. Ini enggak, saya mau ke gereja. Sampai oma saya gini, kamu ke gereja nanti bapakmu marah loh, terus kamu nggak dikuliahin. Tapi nggak tahu oma, saya pingin ke gereja gitu. Saya nggak punya, ya kalau di Manado kan biasanya ke gereja pakai rok atau pakai gaun gitu zaman dulu. Kalau sekarang kan mungkin nggak, mana saya pakai ini aja nggak apa-apa kali ya, pakai celana jeans atau apa. Ya nggak apa-apa, tapi oma takut nanti dikira oma yang mempengaruhi gitu. Bilang, nggak apa-apa oma, sekalipun saya tidak dibiayai oleh Bapak untuk kuliah, saya yakin Tuhan pasti akan berikan saya jalan gitu. Dan saya sebenarnya rindu iman saya yang seperti dulu mula-mula gitu. Cuma saya akui saya ini sekarang mungkin ya karena sudah punya anak, sudah punya keluarga. Jadi kadang-kadang iman dengan logika itu lebih banyakkan logikanya. Enggak mungkin lah saya bisa dapat jalan keluar dengan masalah seperti ini. Jadi itu yang membuat iman saya malah kayak tipis gitu. Jadi tolong yang ini jangan diikuti ya. Jangan diikuti. Tapi kalau yang apa yang saya saksikan, jadi kita nggak usah sibuk cari debat agama, saling membuktikan, oh menurut agama ini yang benar gini. Saya pun kalau ngikut debat-debat sebenarnya setiap agama itu tidak ada yang masuk akal, tidak ada yang masuk logika gitu loh. Misalnya seperti ini naik ke langit ketujuh atau bagaimana, kan tidak ada yang bisa membuktikan. Tapi dengan apa yang saya alami ini, walaupun saya ini mungkin bukan tipe, pasti ada juga mungkin yang merasa, dia aja gitu, ibadahnya gitu, jangan lihat saya. Kalau lihat saya sampai kapanpun kalian akan kecewa. Tapi lihat apa yang sudah saya alami ini, saya cuma punya itu. Yang bisa saya bagikan dan saya sudah lega. Perkara bisa menerima, bisa percaya itu tergantung dari pribadi saudara jemaat sendiri. Saya tidak bisa memaksakan juga harus percaya, enggak. Karena yang namanya iman itu sudah urusan kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan, bahkan sampai almarhum bapak saya meninggal saya juga tidak bisa mengkristenkan bapak saya. Jadi saya bukan harus memaksakan orang untuk ikut saya, jangan. Justru mungkin dengan kesaksian saya kita belajar hidup seturut Tuhan Yesus. Tapi seturut Tuhan Yesus itu apa? Sebenarnya paling berat itu apa? Pikul salib. Pikul salib itu tidak mudah, tapi itu yang upahnya paling besar kalau mau mengikut Yesus. Mungkin teman-teman saya yang dulu sekolah, mungkin lihat dia setelah murtad hidupnya kacau balau gitu. Tapi saya nggak peduli, karena patokan saya masuk Kristen bukan manusia. Jadi mau sekecewa apapun hidup saya, mungkin naik turun kayak jet coaster, mudah-mudahan Tuhan berikan kekuatan kepada saya tetap setia sampai akhir hidup saya. Apapun keadaan saya, itu aja saya berdoa. Mungkin teman-teman saya atau saudara saya yang muslim, tuh kan udah dibilangin, jangan masuk agama lain. Lihat tuh, kamu mungkin kena kutuk lah, apalah. Tapi bagi saya enggak. Tuhan sudah biarkan saya sampai segini. Itu ada maksud Tuhan. Kalaupun hidup saya belum baik kelihatannya, mungkin Tuhan mau mengasah saya agar suatu saat ketika saya diberi berkat, saya siap. Karena satu lagi ujian yang kita lupa, ujian itu bukan saat susah aja. Yang berat itu pada saat kita lagi di atas. Itu paling berat karena begitu jatuhnya luar biasa. Tapi kalau kita sedang di bawah, ya mungkin Tuhan pingin ya kamu sih dulu waktu keadaan mungkin, ya saya belum pernah jadi orang kaya ya, tapi maksudnya ya keadaan nyaman gitu loh. Kamu sering lupa saya. Lah makanya saya izinkan adanya pencobaan yang membuat saya bisa lebih dekat sama Tuhan. Itu saja. Jadi jangan lihat saya. Saya ini mengecewakan, artinya mungkin kalau ada yang bilang kesaksian gitu tapi hidupnya ibadahnya, jangan. Seorang penjahat pun bisa mengeluarkan kata-kata mutiara kalau memang dia pernah merasakan kesaksian yang seperti itu. Jadi kita lihat apa yang disampaikan itu. Kalau memang itu emas, itu berlian, mutiara, tangkap, ambil. Jangan dilihat siapa yang berbicara, tapi apa yang dia sampaikan. Selama itu tidak bertentangan dengan Tuhan Yesus, tidak bertentangan dengan ajaran kita. Itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan ini
bisa berguna untuk kita semua, terutama juga untuk saya sendiri, karena saya sendiri kadang-kadang ya, saya akui kadang kayak jet coaster, kadang rajin, kadang enggak ya, saya juga malu sama Tuhan sebenarnya ya, saya sudah diberikan kesempatan untuk mengalami hal seperti ini, tapi saya sendiri sering, ya begitulah, saya nggak bisa ngomong, cuma saya lagi proses, mudah-mudahan bantu doa supaya kita semua lolos di prosesnya, karena yang berat itu prosesnya, bukan saat kita terima hasilnya. Terima kasih, itu saja kesaksian saja saya, semoga bisa memberkati. Amin. Terima kasih Bu Sherly untuk kesaksian. Jadi mantap, Bu Sherly percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Biar yang kedua, hidupnya mau berubah ya Bu, pasti ya. Hidupnya akan, saya percaya setelah kesaksian ini Tuhan akan bawa lebih lagi. Dan jangan lupa, pasti ada tantangan, tetap kuat, tetap percaya. Tuhan Yesus pasti memberikan kekuatan ya. Itu saja, kemarin Ibu Suci, salah satu jemaat kita sudah dipanggil pulang ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendoakan dan sudah ambil bagian bantuannya, dan juga kemarin kita sudah lakukan melayat ibadah pemakaman yang saya lihat ada mujizat ya, ketika pemakaman itu di Burkota itu jauh sekali gitu ya, dan dari rumahnya di Genuk, dan itu kan sudah sore, saya lihat mendung dan sudah hujan, wah itu tempatnya di bawah Bapak Ibu ya, jadi agak kesulitan. Saya lihat tim yang pemakaman itu bisa ngangkat peti jalannya begitu curam gitu ya, tapi luar biasa. Dan ada hujan, ini doanya Bu Rahayu, hujan pergi gitu ya, karena itu mau hujan deras, kalau hujan deras itu memang agak repot ya. Dan betul hujannya bisa pergi, karena setelah itu sebelah sana negeri itu hujan deras, saya lihat basah ya. Wah itu memang Tuhan luar biasa ya. Sekali lagi buat keluarga yang ditinggal ya, diberi kekuatan dan penghiburan, dan buat Bapak Ibu yang sudah membantu, menolong dan mendoakan, saya ucapkan juga terima kasih ya. Oke, kita akan ada pengumuman, boleh ditayangkan kalau ada pengumuman. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah multimedia yang sudah memberikan pengumuman, dan kita akan memberikan yang terbaik ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita berikan dengan sukacita dan dengan ketaatan kepada Tuhan ya. Apa yang Tuhan mau bicara kepada kita, lakukan dalam ketaatan. Kita akan berikan yang terbaik. Pak Tri boleh maju ke depan ya, biar sungguh-sungguh kita akan terima doa berkat dari Pak Tri setelah persembahan. Ya petugas lagu boleh menyanyikan. Mari berikan yang terbaik. memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk
kita bangkit berdiri bersama-sama. melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mari kita kedangkan tangan kita ke depan. Bapa, kami bawa persembahan ini di hadapan-Mu, yang kami percaya ini dilakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan kerelaan, oleh karena kami tahu Engkau yang menjadi sumber berkat, dan kami melakukan dalam ketaatan. Engkau memberkati, Engkau melipat gandakan, dan kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus lebih dari cukup. Bahkan kami mau katakan tidak ada seorang pun yang berkekurangan di tengah-tengah kami. Engkau limpahi dengan segala yang baik dalam hidup mereka. Kami mau percaya anugerah-Mu besar dan membuat setiap kami semakin cinta akan Engkau. Saudara, kedangkan tangan-Mu, pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan Engkau melewati hari-hari. Bersama dengan Tuhan, Engkau dimunculkan lebih daripada pemenang, sebab Dia membuat Engkau berhasil dan beruntung. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.